Usaha berternak burung puyuh akhir-akhir ini mulai dilirik banyak orang, bukan tanpa alasan. Ini berternak burung puyuh dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Hal ini mengingat hampir seluruh bagian burung puyuh bisa mendatangkan omset, mulai dari telur, daging, hingga kotorannya yang bisa digunakan sebagai pupuk. Pada video kali ini, generasi milenial akan mengajak kalian semua untuk melihat besarnya peluang usaha berternak burung puyuh. Yuk, simak videonya. Burung puyuh merupakan jenis unggas yang ukurannya terbilang kecil dibandingkan unggas yang lain, berkaki pendek, dan tidak dapat terbang tinggi. Mereka pemakan biji-bijian dan juga serangga. Burung puyuh memiliki potensi cukup besar sebagai penghasil telur. Oleh karena itu, beberapa jenis puyuh diternakan dalam jumlah yang besar. Terutama puyuh Jepang yang diternakan karena penghasil telur terbanyak per tahunnya. Burung puyuh Jepang bisa menghasilkan telur sebanyak 250 hingga 300 butir per tahun. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Bagi kalian yang tertarik dan penasaran untuk memulai usaha berternak burung puyuh, yuk simak video yang sudah generasi milenial rangkum. Yang pertama, kandang. Kandang berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kualitas telur puyuh. Ukuran kandang harus membuat puyuh nyaman untuk melakukan aktivitas, termasuk aktivitas produksi telur. Luas kandang merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi telur. Produksi telur puyuh yang optimal dapat diperoleh bila proses metabolisme puyuh berjalan dengan baik. Proses metabolisme yang baik dapat tercapai dengan faktor lingkungan dan nutrisi yang terpenuhi. Produksi telur yang optimum sangat bergantung pada 3 faktor utama, yaitu breeding, feeding, dan manajemen pemeliharaan burung puyuh. Manajemen pemeliharaan puyuh yang baik akan menghasilkan produktivitas yang berkembang secara optimal. Beberapa faktor pendukung peningkatan produksi telur puyuh adalah faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik memiliki peran untuk menjaga mutu dan kualitas yang dihasilkan, sedangkan faktor lingkungan yaitu pakan, perkandangan, suhu, dan kelembapan. Salah satu faktor lingkungan yang lain yaitu sistem perkandangan. Kepadatan kandang dan kesempatan untuk memperoleh ransum di dalam kandang berpengaruh terhadap tingkah laku. Karena puyuh merupakan hewan yang memiliki sistem termoregulasi di dalam tubuhnya. Semakin tinggi kepadatan, akan mempengaruhi suhu di dalam kandang. Cekaman panas yang tinggi, tingkat amonia yang berasal dari feses pun meningkat. Hal tersebut dapat mempengaruhi sistem termoregulasi pada burung puyuh. Temperatur kandang yang ideal untuk ternak burung puyuh berada di kisaran 20 sampai 25 derajat Celcius. Lalu, untuk ukuran kandang, umumnya kandang burung puyuh petelur berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Ukuran kandang tersebut mampu menampung sebanyak 30 sampai 35 ekor burung puyuh. Patokan ini diterapkan karena semakin kecil kandang, maka semakin baik pula telur yang akan dihasilkan oleh burung puyuh tersebut. Karena semakin besar kandang atau semakin rendah kepadatan kandang akan menyebabkan pertumbuhan burung puyuh berkurang karena terjadinya penggunaan energi berlebih
akibat aktivitas puyuh di dalam kandang. Kemudian, dalam berternak burung puyuh, ada 3 jenis kandang yang digunakan, yaitu kandang induk, kandang anakan, dan kandang grower. Pertama, kandang induk. Kandang ini adalah kandang tempat induk puyuh memproduksi telur setiap harinya, baik itu induk petelur maupun induk pembibit. Adapun ukuran yang disarankan untuk kandang ini berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Ukuran kandang tersebut mampu menampung sebanyak 30 sampai 35 ekor burung puyuh betina. Selanjutnya, kandang anakan. Penyediaan kandang anakan ini khusus bagi kalian yang ingin melakukan pembibitan atau membeli calon bibit burung puyuh sejak DOQ atau Day Old Quail, yaitu anak burung puyuh yang berumur 1 hari. Fungsi kandang ini adalah untuk menjaga agar anak puyuh mendapatkan pemanasan yang dibutuhkan. Biasanya, ukuran yang sering digunakan adalah lebar 100 cm, panjang 100 cm, tinggi 40 cm, dan tinggi kaki 50 cm. Ukuran tersebut cukup memuat 90 hingga 100 ekor anak puyuh. Kandang anakan dibuat kotak dengan dinding yang tertutup rapat, dilengkapi dengan pemanas. Hal tersebut berguna untuk menjaga kesehatan anakan puyuh agar tidak terkena lantai yang lembab dan terpaan angin secara langsung. Terakhir, kandang grower. Sama seperti kandang anakan, kandang ini disediakan bagi kalian yang ingin melakukan pembibitan dan pembesaran. Bentuk, ukuran, maupun peralatan yang dibutuhkan oleh kandang ini sama seperti indukan petelur atau induk pembibit, yaitu berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 30 cm. Selanjutnya, pemilihan bibit. Sebaiknya kita memilih bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda, atau sekitar 3 mingguan. Setelah ada kandang, jangan lupa ya, perhatikan pula perawatan pada burung puyuh. Perawatan yang utama yaitu pakan. Makanan atau pakan merupakan kunci keberhasilan karena berhubungan dengan hasil panen telur. Burung puyuh petelur setidaknya harus memiliki komposisi 20% protein, 3,2% kalsium, dan 0,% fosfor. Yang pertama, waktu yang tepat untuk pemberian pakan puyuh petelur adalah 2 kali sehari, yaitu saat pagi pada pukul 6 dan sore hari pada pukul 3. Selain pakan, berikan juga air minum secara kontinu sesuai kebutuhan burung puyuh. Berikan burung puyuh makanan yang cukup, serta pastikan bahwa teksturnya tepat. Burung puyuh mudah diberi makan, sehingga kalian tidak perlu khawatir memberikan terlalu banyak makanan, karena mereka akan berhenti makan saat sudah merasa kenyang. Namun, burung puyuh sangat pilih-pilih soal ukuran makanannya. Jika bulir gandum atau pakan yang diberikan terlalu besar atau kecil, mereka tidak mau makan.
ukurannya benar-benar harus pas. Jika makanannya berbentuk pelet, cobalah untuk memecahnya sampai sesuai dengan ukuran makanan burung puyuh. Pastikan ukuran tiap bulirnya konsisten atau burung puyuh hanya akan memakan bagian yang mereka sukai saja. Hal ini bisa berujung pada pola makan yang tidak seimbang dan pakan pun terbuang sia-sia. Jangan memberi pakan bubuk. Apabila kalian terpaksa menggunakan pakan bubuk, pastikan pakan tersebut tidak terlalu halus ya. Bubuk halus dari pakan burung bisa masuk ke kaki burung puyuh dan menyebabkan infeksi. Burung puyuh dewasa akan memakan sekitar 20-25 gram pakan per hari. Jaga wadah pakan burung tetap bersih, kering, tidak terkena hujan, salju, sinar matahari, dan angin. Dan tentunya mudah dijangkau. Kalian juga harus meletakkannya jauh dari tempat air, karena jika pakan basah, wadah pakan akan ditumbuhi lumut yang bisa membahayakan, bahkan bisa sampai memburu burung puyuh. Selain itu, kalian perlu mengosongkan wadah tersebut sesering mungkin. Tergantung dari jumlah burung puyuh yang akan dipelihara, kalian mungkin harus mengosongkan wadah sedikitnya 2-3 kali dalam seminggu atau bahkan setiap hari. Cucilah wadah pakan saat sudah kotor atau jika pakan di dalamnya basah. Pastikan wadah pakan sejajar dengan dasar kandang. Cobalah untuk memasang wadah pakan yang panjang supaya burung puyuh tidak berebut saat makan. Burung puyuh biasanya makan dengan berantakan. Maka dari itu, cobalah untuk memagari wadah pakan dengan jari-jari anti tumpah. Selanjutnya, sanitasi atau kebersihan kandang. Agar burung puyuh terhindar dari serangan penyakit, maka kebersihan kandang harus diperhatikan dengan baik. Jangan lupa pula untuk melakukan vaksinasi puyuh yang dilakukan sedini mungkin. Berternak burung puyuh merupakan peluang usaha yang menjanjikan karena hampir seluruh bagian burung puyuh bisa menghasilkan omset. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik, akan menghasilkan produktivitas yang baik pula. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk memulai usaha berternak burung puyuh? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar generasi milenial bisa terus menghadirkan video berkualitas yang bisa membantu membuka peluang usaha dalam dunia peternakan maupun dunia pertanian. Salam sukses!